Di tengah situasi yang semakin panas ini, perhatian publik justru tertuju pada satu nama lama yang kembali muncul ke permukaan, Riza Khalid. Seorang pengusaha minyak yang selama bertahun-tahun disebut-sebut memiliki pengaruh besar di balik industri energi Indonesia. Tapi kali ini namanya muncul bukan dalam konteks bisnis, melainkan dalam kasus dugaan mega korupsi bernilai ratusan triliun rupiah, serta isu yang menyeret-nyeretnya dalam dinamika demonstrasi. Nama Riza Khalid sudah lama dikenal dalam lingkaran minyak dan gas Indonesia. Ia bukan pejabat publik, namun pengaruhnya di sektor energi dan kedekatannya dengan para elit politik membuatnya dijuluki sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di balik layar. Dari isu mafia migas hingga kasus papa minta saham yang sempat menghebohkan, namanya selalu muncul dalam cerita besar yang mengguncang negeri ini. Kini, namanya kembali mencuat, bukan hanya karena statusnya sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi Pertamina yang disebut-sebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, tetapi juga karena satu isu baru yang beredar di tengah publik, dugaan bahwa ia berada di balik kerusuhan demo besar-besaran yang terjadi akhir Agustus lalu. Apakah benar seorang buronan bisa menggerakkan massa dari balik persembunyiannya? Ataukah ini hanya permainan isu yang sengaja digulirkan untuk tujuan tertentu? Yang jelas, kasus ini tidak lagi sekedar tentang korupsi. Ia menyentuh ranah politik, ekonomi, hingga stabilitas nasional. Dan kali ini, kita akan menyelami lebih dalam kasus Riza Khalid, melihat siapa dia sebenarnya, bagaimana modusnya dijalankan, serta menelusuri dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan yang mengguncang negeri ini. Nama Riza Khalid bukan sosok asing dalam dunia energi Indonesia. Dikenal sebagai pengusaha minyak yang punya jaringan luas, bahkan sering disebut sebagai bagian dari lingkaran mafia migas. Dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023, namanya kembali muncul bukan sekedar pemain bayangan, tapi sebagai aktor utama yang diduga mengatur permainan dari belakang layar. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa Riza merupakan salah satu pengendali dalam pusaran ini, dan akibat perannya, negara diperkirakan menderita kerugian mencapai ratusan triliun rupiah. Modus yang dijalankan sangat sistematis. Salah satunya adalah intervensi dalam kontrak penyewaan terminal BBM Merak. Pertamina sebenarnya tidak membutuhkan fasilitas tambahan, namun tetap dipaksa untuk menyewa dengan nilai fantastis. Lebih buruk lagi, klausul yang seharusnya membuat aset itu beralih menjadi milik Pertamina setelah 10 tahun justru dihapus. Akibatnya, negara mengalami kerugian permanen yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Selain itu, impor minyak mentah dilakukan melalui perantara yang dekat dengan Riza, termasuk perusahaan yang dikendalikan anaknya. Setiap transaksi impor dibebani biaya tambahan hingga 15%. Praktik ini membuat Pertamina harus membeli minyak lebih mahal, padahal cadangan domestik sebenarnya mencukupi. Tidak berhenti di sana, muncul pula dugaan pengoplosan bahan bakar, Pertalite dicampur untuk dijual kembali sebagai Pertamax, praktik ilegal yang merugikan konsumen sekaligus membuat subsidi negara bocor. Dari serangkaian praktik ini, Badan Pemeriksa Keuangan mencatat kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah, meskipun perhitungan lain menyebut angka berbeda, sekitar 193 triliun rupiah. Berapapun jumlah pastinya, skala kerugian ini menunjukkan bagaimana satu orang dengan akses dan pengaruh yang besar mampu menggoyang fondasi ekonomi energi nasional. Bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi juga kontrol negara atas sumber daya vital yang dipertaruhkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Riza Khalid tidak pernah benar-benar hadir untuk menjalani proses hukum. Namanya langsung masuk dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Agung dan kemudian didaftarkan ke Interpol untuk diterbitkan red notice. Namun hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri. Riza dikenal sebagai sosok dengan mobilitas tinggi. Ia memiliki jaringan bisnis lintas negara, paspor ganda, serta akses terhadap berbagai celah hukum internasional. Kondisi ini membuat keberadaannya sulit dilacak. Beredar informasi bahwa ia pernah terdeteksi berada di Singapura, bahkan ada dugaan sempat berpindah ke Timur Tengah. Namun hingga kini tidak ada negara yang secara resmi mengakui keberadaannya. Yang membuat publik semakin geram adalah kenyataan bahwa meski berstatus buronan, pengaruh Riza di dalam negeri diyakini belum sepenuhnya hilang. Beberapa laporan investigasi media menyebut aliran dana dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dengannya masih berputar di proyek-proyek strategis. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius, bagaimana mungkin seorang buronan bisa tetap memainkan peran dalam bisnis vital nasional?
Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa mereka serius memburu Riza Khalid. Namun skeptisisme publik semakin menguat mengingat pengalaman Indonesia sebelumnya dalam menangani buronan kakap yang sering lolos dari jeratan hukum selama bertahun-tahun. Pada titik ini, kasus Riza bukan lagi sekedar persoalan kriminal, tapi juga menjadi ujian besar terhadap kredibilitas sistem hukum dan wibawa negara di mata rakyatnya sendiri. Isu keterlibatan Riza Khalid dalam demo besar-besaran yang pecah di akhir Agustus kemarin beredar luas di tengah masyarakat. Pertanyaannya sederhana, mengapa nama seorang buronan kasus mega korupsi tiba-tiba dikaitkan dengan aksi massa yang menekan pemerintah? Dari sudut pandang intelijen, pola ini bukan hal yang baru. Demonstrasi memang sering menjadi sarana untuk mengguncang stabilitas politik. Jika ditelusuri lebih dalam, Riza memiliki alasan kuat untuk melakukan itu. Pertama, statusnya sebagai tersangka membuat posisinya semakin terdesak. Dengan menciptakan instabilitas, ia berpotensi mengalihkan perhatian publik dari kasus korupsinya, sekaligus menekan pemerintah agar fokus pada penanganan kerusuhan, bukan pengejarannya. Kedua, demo besar yang kaos bisa dipakai untuk membuka ruang tawar-menawar. Ketika negara sibuk meredam protes, pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisa menawarkan jalan damai atau negosiasi politik. Dalam logika ini, dalang di balik layar memiliki peluang untuk memperlonggar jerat hukum yang sedang mengincarnya. Ketiga, jika dilihat dari sisi ekonomi, kerusuhan dan ketidakpastian politik berdampak pada harga energi dan distribusi BBM. Dan inilah arena yang paling dikuasai Riza. Dengan kondisi kacau, jaringan lama yang pernah ia bangun di sektor migas bisa kembali bermain, terutama jika pasukan BBM terganggu dan pemerintah dipaksa mencari solusi darurat. Tentu semua ini masih sebatas analisis berbasis motif dan kepentingan. Tidak ada bukti hukum yang secara langsung mengaitkan Riza Khalid dengan demo tersebut. Namun jika kita melihat jejaknya selama bertahun-tahun, logika yang dipakai aparat intelijen menjadi masuk akal. Siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan tersebut? Dan pada titik ini, pertanyaan besarnya kembali muncul. Menurut kalian dari logika yang tadi kita bahas, apakah mungkin Riza Khalid memang berada di balik demo besar-besaran kemarin? Atau justru isu ini sengaja dilempar untuk menutupi kepentingan lain yang lebih besar? Kasus mega korupsi yang menyeret nama Riza Khalid bukan sekedar cerita tentang seorang pengusaha yang berurusan dengan hukum. Lebih dari itu, kasus ini memperlihatkan wajah buram relasi antara modal, politik, dan kekuasaan di Indonesia. Sejak lama publik mendengar bagaimana sosok ini disebut-sebut memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh penting, bahkan pernah terekam dalam kasus Papa Minta Saham yang menghebohkan beberapa tahun lalu. Kini, ketika namanya kembali mencuat dalam dugaan skandal korupsi, pertanyaannya bukan hanya soal berapa besar kerugian negara, tetapi juga bagaimana sebenarnya pengaruh Riza Khalid di balik panggung politik Indonesia. Upaya hukum yang masih belum membuahkan hasil menimbulkan kesan bahwa ada kelas tertentu yang lebih sulit disentuh oleh aturan. Dan selama kesan ini terus hidup, di masyarakat, rasa ketidakpercayaan terhadap negara akan semakin membesar. Pada akhirnya, publik layak bertanya, apakah kasus ini akan benar-benar dibongkar tuntas, atau hanya menjadi satu lagi dari sekian banyak skandal korupsi yang perlahan dilupakan? Apakah keadilan akan benar-benar berlaku, atau sekali lagi terbukti bahwa kekuatan modal bisa membeli perlindungan? Dan yang paling penting, sampai kapan rakyat Indonesia harus terus menyaksikan siklus korupsi yang sama tanpa ada akhir yang jelas?